Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih dalam kajian Sirah Nabawiyah, pembacaan kitab Fiqh Sirah Nabawiyah karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita sampai pada halaman 31, As-Sirah An-Nabawiyah kaifa tatawwarat dirasatuha wa kaifa yajibu fahmuha al-yawm. Sirah Nabawiyah, bagaimana dia berkembang, bagaimana pembahasannya berkembang, dan bagaimana kita harus memahaminya pada hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara Sirah Nabawiyah dan at-tarikh atau sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, As-Sirah An-Nabawiyah wa Tarikh. Sirah Nabawiyah dan sejarah. La raiba anna sirata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tushakkil ar-rakizah al-asasiyah li harakati tarikh al-azim alladhi ya'tazzu bihi al-muslimun ala ikhtilafi lugatihim wa afkarihim. Tidak diragukan lagi bahwasanya sirah Nabi Muhammad SAW itu menjadi pusat utama bagi harakat tarikh al-azim, jadi perkembangan sejarah yang agung, yang dimana Muslim berbangga dengannya, walaupun mereka berbeda-beda bahasa dan tempat tinggalnya. Jadi di paragraf pertama ini Syekh menjelaskan bahwasanya sirah Nabi itu menjadi pusat, ya, harakatut tarikh al-azim, pusat daripada perkembangan sejarah yang dibanggakan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wantilaqan min hadhihi sirah dawwana al-muslimun at-tarikh, dan berdasarkan dari sirah Nabi Muhammad ini, orang muslim kemudian menuliskan tarikh, menuliskan sejarah. ذلك لأن أول ما دونه الكاتبون المسلمون من وقائع التاريخ وأحداثه وأحداث السيرة النبوية. Dan hal tersebut karena yang paling awal ditulis oleh para penulis muslim dari cerita-cerita sejarah, dari kejadian-kejadian sejarah, adalah kejadian atau tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu sumatala dzalika tadwin al-ahdath allati tasalsalat ala athariha ila yaumina. Maka setelah sirah itu ditulis terlebih dahulu, maka kemudian ditulislah setelah itu kejadian-kejadian sejarah sampai sekarang ini. Jadi sirah Nabawiyah ini adalah salah satu peristiwa sejarah yang awal sekali ditulis oleh para penulis Islam. Baru setelah itu ditulislah sejarah-sejarah setelahnya, ya. Hatta at-tarikh al-jahili alladhi yanbasit muntashiran wara'a suwar al-Islam fil jazirah al-Arabiyah innama wa'ahu al-muslimun min al-Arab wa ghayrihim واتجهوا إلى رصده وتدوينه على هدي الإسلام الذي جاء فحدد معنى الجاهلية وعلى ضوء المعلمة التاريخية الكبرى التي تمثلت في مولد أفضل الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة حياته, sehingga ataupun sampai kepada yang namanya at-tarikh al-jahili, sejarah sebelum Islam itu, yang kita sebut dengan sejarah at-tarikh al-jahili, sejarah jahili, sejarah pada masa jahiliyah, yang hal itu jauh sebelum Islam, ya, adanya di Jazirah Arab. Kemudian hal tersebut juga menjadi perhatian oleh kaum muslimin, ya. Maka mereka juga menuliskan tarikh jahili itu berdasarkan petunjuk Islam. Kemudian Islam juga memberikan batasan tentang makna jahiliyah itu. Dan juga atas cahaya
cahaya sejarah ya, cahaya tentang lahirnya seorang yang menjadi afdalul wara, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarikh jahili itu yang ada sebelum Islam itu juga kemudian mendapat perhatian. Jadi bukan hanya sejarah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pusat atau menjadi awal ya ditulisnya Sirah Nabawiyah, tetapi tarikh jahili atau yang kita sebut dengan sejarah pada zaman jahiliyah itu juga menjadi pusat perhatian orang muslim, kemudian menjelaskan makna jahiliyah itu ya. Dan itu juga berdasarkan kepada fakta sejarah tentang lahirnya seorang nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan fasirah an-nabawiyah tushakkil al-mihwar alladhi taduru hawlahu harakatut tadwin di tarikh al-Islam fil jazirah al-Arabiyah. Maka sirah nabawiyah itu menjadi pusat ya, menjadi pusat di mana harakatut tadwin atau gerakan penulisan sejarah Islam di jazirah Arab. Di pusatnya adalah sirah nabawiyah. Berdasarkan sirah itu kemudian terjadi penulisan tentang sejarah Islam yang lain. Bal hiya al-amil alladhi athara fi ahdatsil jazirah al-arabiyah awalan. Dan bahkan sirah itu menjadi faktor yang mempengaruhi kejadian-kejadian di jazirah Arab, thumma fi ahdatsi sairil alam islami, dan kemudian juga kejadian-kejadian di semua negara-negara Islam. Ini nilai penting sirah nabawiyah ya, yang sudah dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi sirah nabawiyah itu menjadi faktor utama ya, yang paling awal ditulis, menjadi faktor utama akhirnya sejarah setelah Nabi itu akhirnya bisa tertulis, dan juga bahkan sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW, itu at-tarikh al-jahili. Walaqad intalaka fannur riwayah li ahdatsi tarikh 'inda al-Arab wal muslimun manhajan ilmiyan daqiqan li rasdil waqa'i wa tamyiz as-sahih minha an ghairihi lam yamlik mithluhu ghairuhum. Jadi orang Islam itu mempunyai sebuah metode ilmiah, sebuah manhaj ilmiah yang sangat detail tentang membedakan antara sesuatu yang sahih dengan sesuatu yang tidak sahih ya, yang tidak dimiliki oleh umat lain. Ghairu annahum lam yakunu liyaktashifu hadzal manhaj wa lam yakunu liyanjahu fi wad'ihi mawdi' at-tanfidh fi kitabatihim at-tarikhiyah laula asirah nabiyyah allati wajadu anfusahum amama darurati diniyah tahmiluhum ala tadwiniha tadwinan sahihan ala nahwi la yashubuha wahmun wa la yatasalsal wa la yatasallul ilaiha khalat au iftira. Tetapi mereka tidak akan menemukan manhaj ini, manhaj untuk metodologi ilmiah yang sangat detail ini, dan tidak akan bisa untuk mempraktekkannya ya dalam tulisan mereka, dalam tulisan-tulisan mereka tentang sejarah, kalau bukan karena sirah Nabi Muhammad SAW, yang mereka pertama kali mendapatkan diri mereka itu ada nilai keharusan, nilai-nilai agama yang mendorong mereka untuk menulisnya dengan tulisan yang sahih, tulisan yang benar, yang dimana sejarah sirah Nabi itu harus ditulis dengan tanpa ada waham ya. Waham ini persangkaan, dan tidak ada khalat, tidak ada kesalahan ataupun iftiraq, dibuat-buat. Dzalika li'annahum 'alimu anna sirata sayyidina Rasulullah wa sunnatihi huma al-miftah al-awwal li fahmi kitabillahi ta'ala, thumma huma an-namudza al-asma li kaifiyati tatbiqihi wal 'amal bihi. Karena mereka mengetahui bahwasanya sirah Nabi Muhammad SAW dan sunnah beliau, keduanya adalah miftah, adalah kunci utama untuk memahami kitab Allah. Dan kemudian keduanya adalah an-namudaj al-asma, adalah sebuah
contoh yang sangat luhur, contoh yang sangat mulia bagaimana mempraktekkan daripada Al-Quran dan Sunnah itu, dan bagaimana mempraktekannya. Fakana an-nahadha bihim dafi'il yaqin bi nubuwwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga didorong atas sebuah faktor, yaitu keyakinan atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi anna al-Qur'an kalamullah ta'ala, dan bahwasanya Quran adalah kalam Allah. Wa bi annahum yahmiluna mas'uliyatul ilm bi muqtadaha, dan mereka juga merasa bahwasanya mereka mendapatkan tanggung jawab daripada ilmu dan juga apa yang dikandung oleh ilmu itu. Wa anna Allah muhasibuhum ala dzalik hisaban daqiq, dan mereka juga mengetahui bahwasanya Allah taala akan menghisab mereka dengan hisab yang sangat detail. Nahadha bihim al-yakin bi kulli dzalika ila tahammuli aqsal juhud fi sabil wusul ila manhajin ilmi tahsunu fihi tuhsanu fihi haqa'iqus sirah wa sunnah nabiyyah mutahharah. Sehingga mereka bangkit, ya, keyakinan mereka bangkit dengan faktor tadi itu yang membawa mereka mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk sampai kepada sebuah manhaj ilmi yang dengan manhaj tersebut bisa menjaga hakikat-hakikat sirah nabawiyah dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang suci. Jadi ini sangat penting, ya, pada paragraf ini Syekh Muti menjelaskan bahwasanya faktor-faktor kenapa kemudian ada manhaj yang nanti kita kenal dengan al-jarh wa ta'dil itu, apa yang mendorong mereka, ya ini keyakinan bahwasanya atas kenabian Nabi Muhammad, keyakinan bahwasanya Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempunyai tanggung jawab, ya, untuk mengajarkan itu, ya, dan bahwasanya mereka akan diberi atau dimintai pertanggungjawaban atas itu, ya. Hal itu semua sehingga mereka mengerahkan daya dan upayanya untuk bisa membuat sebuah manhaj ilmi untuk bisa menjaga hakikat sirah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira itu kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.